Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut 4 tokoh. Yang pertama, Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli psikolog asal Austria. Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan teori kepribadian. Teorinya mengenai struktur dan dinamika kepribadian manusia banyak berpusat pada konsep ketidaksadaran dan konflik internal. Ada beberapa penjelasan mengenai teori kepribadian Sigmund Freud, yaitu yang pertama, struktur kepribadian. Freud membagi struktur kepribadian yang menjadi 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Id. Yang pertama, id. Definisi id adalah bagian dari kepribadian yang bersifat primitif dan instinktif. Fungsi id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan yang mendesak seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan secepat mungkin tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Ciri-ciri id itu bersifat naluri dasar dan dorongan biologis seperti lapar, haus, dan dorongan seksual. Yang kedua, ego. Definisi ego adalah komponen kepribadian yang berperan sebagai eksekutif pengambilan keputusan. Fungsi ego itu beroperasi berdasarkan prinsip realitas yang berusaha memuaskan keinginan id dengan cara yang realistis dan sesuai dengan norma sosial. Ciri-ciri ego berfungsi untuk menangani tuntutan id dan superego serta beradaptasi dengan tuntutan dunia nyata. Yang ketiga, superego. Definisi superego adalah bagian dari kepribadian yang menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika dari lingkungan. Fungsi superego yaitu beroperasi berdasarkan prinsip moralitas yang menuntut kesempatan dan mengkritik perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Ciri-ciri superego mengandung idealitas yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat serta berfungsi sebagai suara hati. Yang kedua, dinamika kepribadian. Freud juga menjelaskan bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh dinamika konflik antara 3 komponen tersebut. Konflik ini sering terjadi di ketidaksadaran dan berpotensi menimbulkan kecemasan. Untuk mengatasi kecemasan ini, ego menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti represi, regresi, dan sublimasi. Ketiga, mekanisme pertahanan. Beberapa mekanisme pertahanan yang diidentifikasi oleh Freud. Yang pertama, represi, menghalangi ingatan atau dorongan yang menimbulkan kecemasan dari kesadaran. Kedua, regresi, kembali ke perilaku yang lebih infantil ketika menghadapi situasi yang menekan. Tiga, sublimasi, mengalihkan dorongan yang tidak cepat diterima menjadi aktivitas yang konstruktif dan diterima sosial. Teori kepribadian Freud memberikan kerangka kerja yang mendalam tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan berfungsi. Meskipun beberapa aspek dari teorinya seperti penekanan pada seksualitas telah diperdebatkan, konstruksinya dalam memahami ketidaksadaran dan mekanisme pertahanan tetap berpengaruh dalam psikologi modern. Tingkat kesadaran menurut teori Sigmund Freud itu sadar, prasadar, dan bawah sadar. Sadar itu pikiran dan perasaan yang saat ini disadari oleh individu. Kalau prasadar itu informasi yang tidak disadari saat ini tetapi dapat dengan mudah diingat. Bahwa sadar itu pikiran, perasaan, dan keinginan yang
tidak disadari dan seringkali ditekan karena tidak dapat diterima secara sosial. Yang kedua yaitu teori Carl Gustav Jung. Carl Jung adalah seorang psikolog Swiss dan murid Freud. Ia mengembangkan teori kepribadian yang dikenal sebagai psikologi analitis. Ia memperkenalkan konsep penting beda dari Freud, termasuk subarketip simbol universal yang ada dalam alam bawah sadar kolektif yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman manusia. Dua alam bawah sadar kolektif, lapisan terdalam dari psikis yang mengandung pengalaman dan pengetahuan bersama dari umat manusia. Tiga individuasi, proses pencapaian kedewasaan psikologis dan kesatuan kepribadian, di mana individu mengintegrasikan berbagai aspek dari dirinya. Jung juga membedakan ekstroversi dan introversi dalam teorinya itu dua sikap berlawanan dalam berinteraksi dengan dunia. Ekstrovert cenderung berorientasi pada dunia luar dan mencari rangsangan dari luar, sementara introvert lebih fokus pada dunia dalam dan pikiran mereka. Alfred Adler adalah seorang psikolog Austria yang mengembangkan teorinya yang dikenal sebagai psikologi individual, berbeda dengan Freud. Pertama, perasaan inferioritas, dorongan untuk mengatasi rasa rendah diri dan mencapai superioritas. Kedua, gaya hidup, cara unik individu dalam mencapai tujuan dan mengatasi tantangan hidup. Yang ketiga, minat sosial, kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan kontribusi kepada masyarakat. Keempat, tujuan fiksi, tujuan hidup yang tidak selalu realistis tetapi memberikan arah dan makna dalam kehidupan individu. Adler percaya bahwa setiap orang dapat mengarahkan nasibnya sendiri dan memiliki potensi untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Pandangan Adler tentang manusia, Adler memandang manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk mencapai tujuan dan mengatasi perasaan inferioritas. Ia menekankan interaksi sosial dalam pembentukan kepribadian. Yang keempat adalah teori kepribadian menurut Erikson. Erikson memandang perkembangan manusia sebagai proses seumur hidup yang terdiri dari 8 tahap psikososial. Ia menekankan bahwa setiap orang menghadapi krisis yang harus diselesaikan di setiap tahap untuk mengembangkan kepribadian yang sehat. Pandangan Erikson tentang manusia sangat menekankan pada interaksi sosial dan pengaruh lingkungan dalam pembentukan identitas. Dalam pandangan Erikson, manusia adalah makhluk sosial yang berkembang melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Ia percaya bahwa perkembangan kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh pengalaman sosial dan budaya. Erikson menekankan bahwa setiap individu menghadapi serangkaian krisis atau tantangan di setiap tahap kehidupan, dan cara individu mengatasi tantangan ini akan membentuk kepribadian dan identitas mereka. Erikson adalah seorang psikolog Jerman Amerika, dikenal dengan teori perkembangan psikososial yang menggambarkan perkembangan kepribadian melalui 8 tahap kehidupan. Setiap tahap menghadirkan krisis yang harus diselesaikan individu untuk mencapai kesehatan psikologi, yaitu yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan, yaitu dari 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi mengembangkan rasa kepercayaan ketika kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan kenyamanan terpenuhi secara konsisten oleh pengasuh. Jika tidak, mereka mungkin mengembangkan rasa ketidakpercayaan terhadap dunia di sekitar mereka. Yang kedua, otonomi dan rasa malu dan ragu.
usia yaitu 1-3 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan rasa kemandirian dan kontrol pribadi mereka. Mereka belajar untuk melakukan tugas sederhana sendiri. Jika didukung dengan baik, mereka akan merasa otonomi. Jika tidak, mereka mungkin merasa malu dan ragu terhadap kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah. Itu usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam bermain dan kegiatan lainnya. Mereka belajar merencanakan dan melaksanakan tugas. Jika mereka didorong, mereka akan merasa mampu mengarahkan tindakan mereka sendiri. Jika tidak, mereka mungkin merasa bersalah. Mereka mencoba bertindak sendiri. Yang keempat, industri dan inferioritas. Itu usia 6-12 tahun. Anak-anak sekolah mulai mengembangkan keterampilan dan kompetensi baru. Keberhasilan dalam kegiatan ini dapat mengarah pada rasa industri dan kebanggaan. Kegagalan atau kurangnya dukungan dapat menyebabkan rasa inferioritas. Yang kelima, identitas dan kebingungan. Peran usia itu dari 12-18 tahun. Remaja berusaha menemukan identitas pribadi mereka. Mereka bereksperimen dengan berbagai peran dan ide untuk membentuk rasa diri yang kohesif. Keberhasilan menghasilkan identitas yang kuat, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan kebingungan peran. Keenam, intimasi dan isolasi, usia 18-40 tahun. Dewasa muda mencari hubungan yang intim dan komitmen dengan orang lain. Keberhasilan dalam membangun hubungan yang erat dan berkomitmen dapat mengarah pada kekuatan emosional dan kepuasan. Kegagalan dapat menghasilkan isolasi sosial. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi, usia 40 tahun sampai 65 tahun. Pada tahap ini, orang dewasa mencari cara untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya, seperti melalui pekerjaan atau pengasuhan. Keberhasilan menghasilkan rasa generativitas dan tujuan, sementara kegagalan bisa menyebabkan stagnasi dan kemerdekaan. 8. Integritas dan keputusasaan. Untuk usia 65 tahun ke atas, individu menilai kehidupan mereka dan merasa puas atau menyesal. Keberhasilan dalam merefleksikan kehidupan dengan rasa pencapaian penghasilan. Integritas sebaliknya, penyesalan dapat menyebabkan keputusasaan.